Welcome back to podcast show Duo by. Duo by. Oh gitu ya, Duo by. Emang harus gitu ya? Ribet ya. Itu mah ini kita. Oh iya, gimme. Gimme. Oh. Gemuk. Enggak lah. Enggak ya. Jangan arah-arah sana, jangan. Kenapa? Jauhan. Enggak jauh sih. Oh enggak jauh. Enggak jauh, deket dari sini ke Selincah. Deket banget. Emang Iya, tahu Selincah pemirsa? Enggak tahu lah. Itulah makanya. Ya kalau di Kota Jambi ya tahu. Daerah tahu Oh dong. iya tahu ya. Tahu. Oke, baik. Kan kadang-kadang misalkan dari Tanjab Timur, Ya. terus Tanjab Barat, Kerinci, Sarolangun. Ada tahu udah ya. gitu iya mainnya Oh. tuh ke Jambi gitu kan Oke. tahu Mas. Ada Bu Dokter. Ya kemana aja? Aku Bu Dokter? dikacangin tahu. Diem aja Dok. Diem aja. Bu Dokter sih ini sih Kenapa? dingin banget. Oh. Iya, nggak dingin. Bu Dokter mah nggak dingin, Kenapa? panas. Kenapa panasnya? Hah? Karena dia mau jawab pertanyaan nih. Iya, nah ini Kita udah siapin udah banyak Bu banget. Dokter udah menggebu-gebu. Iya. Gue nelfon aja kan gini-gini. Udah nggak sabar Udah nggak sabar Udah nih. nggak sabar. Tapi tadi kita kan terakhir Iya. ngobrolin Soal new normal. Nah. Ya kan. Iya. Terakhir tadi di segmen tadi kita ngobrolin soal new normal. normal. Nah, jadi kita Ya. lanjutin nih. Iya dong. Kita lanjutin Bu Dokter ya. Iya. Siap Oke. nggak? Siap Udah nggak ya? Udah kayak mau kuis aja. Oke. Iya. Iya. Tangan di atas. Oke, udah ya. Iya. Ready ya? Sip. Nah, jadi Nah. kalau tadi kita ngebahas soal new normal Ya, itu, new normal. berarti kan dari pihak apa ya? Kayak bukan dari pihak ya, maksudnya kan dari segi kesehatan. Kesehatan. Itu Dari kayak kacamata lebih. kesehatan. Iya. Hmm. Kebetulan kacamata saya nggak sehat nih Pak. Gue mah nanya kacamata. Lu kan tadi udah ngomong. Oh iya, benar. Lu Mas. Oh iya, yang apa? baik. Plywood. Baik. Pinewood. Painwood. Ya, right. Oke, man. Oke. Oke. Jadi dari segi kacamata kesehatan, Iya betul. bagaimana menurut Ibu Dokter new normal itu sendiri? Mungkin kalau new normal itu menurut pribadi kali ya. Oke, Oh. baik. Oke. Pribadi. Oke. Mungkin banyak orang di luar sana beda nanggepinnya gitu. Oke, siap. Jadi pribadi Dr. Aldika. Dokter Aldika. Oke, Seperti apa sebelum nih? memasuki new normal, kita ngomongin strategi pemerintah dulu nih. Oke. Untuk yang pandemik udah ini, dijalanin, Waktu pandemi COVID masuk ke Indonesia itu sekitar bulan Maret ya. Oke. Itu pemerintah melakukan social distancing, Benar, ya kan? langsung. Lalu di mana kita disuruh lockdown, beberapa dirumahkan gitu. Tujuannya untuk mencegah penyebaran infeksi. Ya. Oke. Di mana lockdown itu sendiri ada beberapa wilayah yang ditutup akses masuk dan keluar sepenuhnya. Ya. Dan itu juga yang membuat orang harus dirumahkan, terus Ya, oke. tidak boleh berkumpul. Iya benar. Lalu Work from home. ya, terus sekolah sama tempat ibadah tuh ditutup gitu Iya. untuk sementara. Benar. Lalu kayak transportasi tuh Transportasi umum. tidak Stop sementara. dioperasikan dulu Ya, gitu kan. Terus ada penambahan strategi yaitu physical distancing, di mana Nah. kita harus menjaga jarak, tidak boleh salaman Ya, gitu kan. betul. Terus juga kita saat interaksi itu kalau bisa 1 meter, ya kan, sama orang lain ya. Dan hal ini juga yang membuat masyarakat tuh kayak nggak terima gitu loh. Ini kenapa sih harus kayak gini gitu? Ada beberapa masyarakat tuh memang nggak bisa kerja di rumah gitu loh, Ya. harus kerja Oke. keluar gitu kan, Iya benar. dengan terpaksa. Jadi beberapa orang tidak bisa menerima apa sih lockdown gitu kan. Ya. Jadi beberapa masyarakat pemerintah itu mengganti strateginya menjadi PSBB gitu kan, Ya. Oh, oke. pembatasan sosial berskala besar. Ya. Itu juga di mana tujuannya membatasi kegiatan di suatu wilayah yang kita berpikirnya itu pasti tinggi untuk penyakit COVID-nya gitu kan. Oke. Saat ini kan masih PSBB nih. Benar. Kita akan menuju ke era new normal gitu kan. Iya. Dimana new normal itu kalau menurut aku kayak hidup dengan mengedepankan pola hidup bersih dan sehat, dimana Oke. kita harus Lebih sekali- meningkatkan. ya, heeh. Mungkin kayak yang dari yang sebelumnya ya mandi 2 Iya, kali benar. sehari. Iya. Terus juga lebih mungkin sih karena istilahnya gini, setiap dia balik dari manapun Oh iya, ya Iya. kan Mm-mm. mesti mandi lagi. benar. Benar, gitu ya. benar. Jadi- Jadi harus steril. Ya. Ya itu, jadi kayak kalau ditanya contohnya apa sih dok gitu kan. Contohnya kayak tetap physical distancing gitu, jaga jarak fisik, terus kita harus menggunakan masker kemanapun. Lalu kayak cuci tangan atau bawa hand sanitizer lah kan. Ya. Terus kita terapkan etika batuk.
dan tidak boleh salaman gitu. Oh benar, kadang-kadang kan nih pemirsa, sobat podcast dan juga Ibiners, Ya. itu tuh kayak ini. Lu Ya, gak apa-apa. Iya. maksudnya Oke. kadang-kadang tuh kan kayak gitu Ya, tuh, betul. ketawa ngakak, wah. Tapi dia lupa tuh untuk menjaga agar ya karena kan kita nih kayak gini kan lagi ngobrol gitu lah. Iya segala benar. macam. Nah itu Gak bisa lupa kontrol, ya. gak bisa Iya. kontrol. Iya Benar. Makanya disuruh jaga jarak fisik kan ya. Ya benar, itu ya. Kayak gitu sih. Emang sih lu sih kalau ngobrol suka nyiprat. Salah Lu kayak becekan lu. Salah. Apaan? Gua siram. Banyak Enggak, dong. enggak, itu Basah. Enggak, Kuyup. hujan. Oh iya. Oke. Siap. Berarti gitu ya. Soal new normal. Tapi Iya. kalau menurut Bu Dokter nih, new normal itu Indonesia kira-kira siap nggak? Kalau untuk Indonesia sendiri sih, kalau dari segi kesehatan ya nih. Ya. Jadi kalau untuk dari segi, oke kita ngomongin dari segi kalau yang aku tangkap, kalau untuk segi pemerintah, Ya. pemerintah itu membuat strategi memasuki era new normal itu tujuannya untuk agar negara itu tidak krisis gitu loh, ya kan? Ya. Sedangkan kalau kita melihat ke kacamatanya kesehatan, menurut aku belum siap gitu, karena sebagian masyarakat pun juga belum bisa menerapkan dari new normal itu sendiri gitu. Oke. Kayak misalkan kebiasaan-kebiasaan. Ya, yang harusnya kita terapkan sekarang gitu. Ah. Kayak proteksi diri deh gitu kan. Terus ya gimana untuk masuk new normal itu sendiri sebenarnya yang aku baca ya kayak WHO itu menerapkan 6 kriteria untuk negara itu menerapkan new normal gitu. Oh, gitu. Ada kriterianya Iya lagi. gitu. Kita nggak bisa kayak tiba-tiba sembarangan. langsung masuk ke era new normal gitu. Jadi harus memang Nggak dipersiapkan bisa gitu. langsung new Iya. era gitu nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Beda. Terus misalkan yang lain boleh. Enggak dong. Misalkan merek apa gitu. Oh, boleh. Kok kenapa merek sih? Bayar besok ya. Masuk Oh, iya. mahal nih. Mahal. Oke, lanjut. Oke. Gimana? Oke, Kriterianya. Kriterianya Ada 6 ya, yang pertama itu terkait penularan COVID harus bisa diatasi dulu nih ditangani. Oh, Jadi Semua. paling enggak jangan skalanya jangan gergaji jadi gitu. kurvanya harus landai. Iya, Ya. paling enggak ya Paling gitu. enggak ya, minimal ya. Kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya kalau misal wilayah-wilayah tertentu Ya. itu memang udah ada yang kayak grafiknya halus gitu. Oh. Tapi kalau kita ngomongin ada juga sih kayak wilayah-wilayah yang masih gergaji gitu kan. Ya. Tapi kalau kita ngomong Indonesia seluruhnya masih belum. Oh, secara keseluruhan belum. Belum. Karena masih ada yang beberapa daerah yang malah pertambahannya mengerikan nih. Oh. Bukan mengerikan sih, maksudnya signifikan. Gitu. Ya. Kayak kata Bu Dokter tadi gergaji. Kenapa? Iya kayak gitu. Gue Iya. gergaji. Oh, bukan. Enggak. Apa Edo mau gue kerja jadi sih? Enggak, salah Oh, gila iya. lu roboh. Oke, Terus berarti itu itu salah kriteria Yang pertama ya. Oh, Yang kedua itu penting sih menurut aku Iya. karena kita ngomongin soal kapasitas. Gimana Oke, kapasitas itu kita lihat dari segi sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan. Oh. Dimana yang kita tahu nih ya Iya. normalnya aja sebelum pandemik, mohon maaf, kesehatan kita tuh terdapat keterbatasan kayak sistem kesehatan, terus keterbatasan SDM dan keterbatasan sarana sarana gitu kan. Oke. Mungkin kayak dari segi yang mungkin tertularnya terus nggak siap dengan SDM-nya, SDM kita lebih sedikit daripada yang tertular kan bahaya juga ya. Jadi Iya. ketika Maksudnya kewalahan tuh. Iya, jadi Iya. ketika ada bahasnya peningkatan ada peningkatan benar. pasien misalkan Iya. gitu ya Bu Dokter ya. Aha. Jadi udah siap nih rumah sakit gitu ya. Secara SDM-nya juga terus secara dari bahan-bahan ini yang untuk kesehatannya juga udah oke ya. Oke. Terlebih lagi kalau nggak salah kayak misalkan daerah timur. Kalau saya pernah dapat info daerah timur itu kan apalagi yang daerah misalkan kayak di Papua, Iya. mereka tuh misalkan ada yang di daerah bukit gitu. Iya. Iya, di pegunungan. Kan, yang pegunungan. Itu yang harusnya juga tersentuh ya, Itu. maksudnya disentuh. Nah, berarti oleh emang Satgas. merata ya. Harus kayak gimana ya, antisipasi lah istilahnya. Oke. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba langsung masuk ke new normal tanpa harus kita mempersiapkan gitu. Oke, berarti si negara itu menurut WHO Ya. ya harus siap dulu. Harus. Lu gak bisa sembarangan. Istilah gitu. kata sedia payung sebelum hujan. Benar. Cakep. Gitu. Itu adalah kriteria yang kedua. Iya. Kalau kriteria yang ketiga, Iya. Itu kalau yang ketiga sih kayak resiko merebahnya wabah dari lingkungan yang beresiko tinggi. Jadi Resiko
merebaknya wabah ya dari lingkungan yang beresiko tinggi, di mana kita tahu ada kelompok resiko yang terdapat di misalnya nih ya, ada usia di atas 60 tahun. Itu istilahnya persentasinya kematiannya tuh sekitar 30-40%. Sedangkan usia di atas 45 tahun tuh 60%. Jadi dari sekarang kita harus bisa nih mengkelompokkan usia-usia yang rentan gitu, resiko tinggi. Jadi jangan kayak digabungin jadi satu. Jadi kita harus udah tahu nih. Itu nggak bisa ya. Maksudnya kayak wajar kalau di satu rumah terus ada orang tua kita kan, ibu dan ayah, itu juga harus. Makanya ya physical distancing tadi. Ya. Walaupun orang tua sekalipun. Iya. Nah itu tadi tuh berarti emang maksudnya kitanya lah, maksudnya dalam artian kayak misalkan saya, Baya, Bu Dokter, semua lah ya, pemirsa terutama. Kalau misalkan dari luar, ya itu tadi maskernya, terus juga baliknya tuh mandi, cuci tangan segala macam. Karena kabarnya juga sampai ke rambut-rambut itu. Iya benar. Oke, jadi itu adalah kriteria yang ketiga dari anjuran WHO di mana negara tersebut harus atau yang mau memberlakukan new normal ya. New normal. Kriteria yang keempat itu pencegahan dari seluruh aspek gitu. Kita tahu ada nggak sih physical distancing untuk memasuki era new normal ini, ada nggak physical distancing untuk di perkantoran kalau memang mau kembali lagi ke kantor ya untuk bekerja. Terus ada nggak physical distancing di sekolahan? Dan adakah physical distancing di mall? Misalnya kayak sarana untuk tempat cuci tangan gitu, untuk mengecek suhu. Terus tempat juga nggak boleh kayak rame gitu, memang benar-benar harus physical distancing gitu, jaga jarak fisik gitu. Jadi kalau ada nggak gitu? Kalau misalkan mallnya udah keramaian, orangnya cepet dikasih tahu gitu ya. Maksudnya minimal meminimalisir biar orangnya nggak terlalu banyak ya. Karena mungkin lebih kayak gini ya, kayak di perkantoran kan kalau memang udah diberlakukan masuk kerja, physical distancingnya gimana? Ada nggak kayak sarana untuk tempat cuci tangan? Itu sih lebih kayak menjaga gitu, proteksi. Terus pakai masker, terus kayak pengecekan suhu di mall pun juga gitu. Juga harus gitu. Iya, jadi semua pada saat mau masuk mall tuh warga masyarakat tuh orang-orang kan jadi apa? Ada yang lucu loh. Pernah jadi jadi waktu itu ada ini dari Polda kalau nggak salah. Di salah satu mall. Cek dulu. Ampun Pak. Bukan gitu. Kenapa? Ini untuk cek suhu. Iya ada tuh kayak gitu. Dipikir emang senjata beneran, ternyata termogan. Padahal cuma cek Termogan kan emang banyak di online. Ditawarin termogan. Online. Termogan. Iya. Nawarin. Bagus kan? Enggak kan? Gitu ya? Enggak. Kenapa enggak mau? Penwood. I like wood. Oke, itu adalah kriteria yang keempat. Kriteria yang kelima. Yang kelima itu kita tadi yang keempat ya? Yang kelima. Jadi aku bingung. Iya, enggak, kalau yang keempat kan emang udah physical distancing gitu ya. Maksudnya emang harus dijaga di semua tempat umum. Kan kalau yang kelima mungkin itu ngomongin soal kita memasuki ke era new normal, di mana kita pasti memang akan menuju ke sana. Tapi maksudnya jangan sampai loncat gitu loh. Kita harus menghadapi proses transisi. Perlahan lah ya. Terus transisi ini juga kita harus sambil mengedukasi masyarakat. Pendidikannya gimana gitu kan? Gitu. Ya, jadi memang harus kita harus kayak bahwasannya kita akan menghadapi virus ini sejalan dengan kita harus berdampingan gitu loh. Jadi intinya tetap kayak ya udah kita berdampingan saat kehidupan gitu. Melaksanakan kehidupan kita berdampingan tapi tetap berhati-hati. Itu yang paling penting ya. Hati-hati pemirsa. Jangan kemana-mana. Lo enggak? Belum. Oke, itu adalah kriteria yang kelima ya. Karena yang terakhirnya itu ada baiknya untuk kita jangan sampai pernyataan nanti di atas kayak yang menteri gitu ya, jangan sampai berbeda gitu. Jadi pernyataan kita itu kan tujuannya untuk memasuki era new normal itu harus satu tujuan. Jadi jangan sampai ada pejabat yang A bilangnya begini gitu,
pejabat B nanti bilangnya begitu gitu. Sinkronisasinya. Ya, jadi masyarakat tuh bingung gitu. Iya benar. Pernyataan dari pertanyaan. Nah, iya. Ya jadi pertanyaannya harus sama. Pernyataannya harus sama. Ya, kalau bisa harus sama gitu. Jadi kalau ditanya Indonesia udah siap belum masuk era new normal ya? Indonesia sedang mempersiapkan gitu. Indonesia sedang mempersiapkan. Jadi kalau gue boleh nyaring nih, maksudnya dari yang kelima tadi ya, persyaratannya, kayak itu maksudnya gini kayak mungkin jadi boleh deh lo buka toko, buka warung, tapi lo tetap harus berhati-hati. Iya. Ya, intinya seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalaupun emang harus physical distancing dan semua kriteria WHO tercukupi, bolehlah Indonesia untuk menjalankan new normal. Gitu ya, Iya. Paling enggak kita membuat strategi ya. Ada beberapa negara yang sudah menerapkan era new normal sih, dan itu nggak bisa dibilang ini bakal turun nih persentase grafiknya. Cuman kita mau memasuki gimana agar negara ini tidak krisis gitu loh. Indonesia terserah ada kaitannya juga dengan yang terjadi sekarang ini. Betul. Jadi kan iya bro dokter. Karena kan kayak itu kita tadi tuh, Edu ngeliat sosmed. Tiba-tiba ada video yang ungkapan dari kayaknya perawat atau suster atau dokter lah gitu kan, di salah satu rumah sakit yang mengatakan sampai bawa kertas gitu kan, Indonesia terserah. Oh iya, nggak ada tulisannya. Contoh. Oh iya. Contoh. Saya lupa. Oke. Jadi ada Indonesia terserah. Hashtag itu lumayan viral di sosial media. Twitter, viral. Indonesia, Instagram, viral. Ya, viral. Viral. Iya, viral. F-I-R-A-L. V-I-R-E-R. Alright. Viral. Dibaca viral. Oke. Alright. Viral. Oke. Ya, gimana tuh tanggapannya dari seorang Dokter Aldika? Seperti apa tanggapan Anda? Untuk slogan kayak Indonesia terserah itu banyak banget yang bilang kayak kayak menyerah gitu ya, padahal kalau udah capek ya udah berhenti aja gitu kan. Banyak yang cemooh kayak gitu dokter. Benar, sampai ada netizen yang ngomong itu kan tugasnya ini kesehatan. Oh iya. Terus kalau untuk dari segi kesehatan sendiri mungkin itu bukan dalam bentuk konteks yang kitanya menyerah tuh enggak. Dalam negatif thinking gitu ya, enggak itu ya. Itu tuh kayak gimana ya? Itu adalah konsekuensi profesi gitu, dimana kita ada tanggung jawab di dalamnya, dan kita juga udah bersumpah gitu kan. Jadi memang bukan kalau dibilang menyerah enggak lah ya. Terus kalau dibilang ngambek gitu kan. Terus kita juga mau marah ke siapa gitu. Terus mau kecewa ke siapa. Jadi bentuk bahasa yang kita sampaikan itu tuh ya kayak sebuah keprihatinan gitu. Kenapa? Karena yang kita tahu coba kita ngelihat McD Sarina di Jakarta gitu kan, maraknya gimana. Terus kita lihat bandara saat pandemik. Terus ada juga orang mudik saat Lebaran. Benar. Jadi tuh gimana ya? Jadi iya sama. Gue juga merinding. Tiba-tiba merinding. Ini beneran. Enggak, gue merinding. Saya merinding gini Bu Dokter. Pas saat Bu Dokter bilang yang orang berkumpul di Sarina. Terus udah gitu yang bandara baru dibuka. Nah pas ketika tuh, soalnya itu juga masuk tuh di sosmed dan itu kayak jadi gini sih, kayak anak ayam ngantri makanan. Rame kan berjubel itu dokter ya. Anak ayam ngantri makanan di itu ya, di Sarina ya. Oke, baik. Dia beli ayam juga berarti ya. Wow. Dasar lu. Oke, jadi itu kan itu adalah bahasa dari bentuk keprihatinan kita Keprihatinan ya. Jadi udah 2 bulan gitu ya. Kayak ngerasa percuma gitu ya. Ya gimana ya, karena kita ngerasa kita udah mengedukasi gitu kan. Terus kita juga udah melakukan physical distancing. Dan rumah sakit tuh melakukan pelayanan sesuai seharusnya gitu. Waktu pas kita ngelihat kejadian itu tuh kayak apalagi sih yang harus kita lakuin gitu. Jadi ya udah Indonesia terserah gitu. Nah, itu baik. Dan juga pemirsa serta e-biners dan juga sobat podcast. Jadi apa ya? Maksudnya 2 bulan ya, kalau kayak gue tuh ya kan mulai dari Maret. Mulai dari Maret terus sampai sekarang. Gue jujur aja gue keluar rumah tuh sebenarnya takut gitu. Mau pergi kerja itu gue pulangnya entar terus. Jadi pulang itu
Udah mulai, maksudnya tuh kayak cuci tangan, cuci kaki, minum obat cacing bobo. Bukan. Waduh. Nah, bukan itu. Ngapain lo minum cuci obat kaki, cacing? cuci tangan, cuci muka, ya kan, ganti baju. Pokoknya rambut ini gimana kayak misalnya kita mau sholat wudhu gitu kan. Muka gue bersih. Dibersihin mungkin ya, sebersih mungkin. Itu baju diganti, muka kagak diganti, Pak. Sekalian gitu maksudnya. Ya Allah. Keanu Reeves. Lu ke Korea lah gitu. Oh, enggak perlu. Kenapa? Pakai aplikasi aja. Iya, bayang ya. Itu ngeri-ngeri kalau di aplikasi sosmed. Iya, makanya. Nah, itu buat pemirsa nih. Iya. Dan kita semua emang sangat disayangkan sebenarnya, Dok ya. Iya. Kejadian itu tuh apalagi yang kenapa sih kok ya tahan lah untuk sementara waktu gitu loh, nggak mudik. Gue ngerasain di posisi garda terdepan di bidang kesehatan kan. Jadi mereka yang kayak oke, kita udah fight nih, tapi kenapa lu pada jadi bandel gitu. Iya. Jadi percuma dong. Karena kan gini, kayak gue tuh kaget, Bu Dokter. Jadi dan baca dan melihat informasi, ada dokter juga yang meninggal gitu, gara-gara banyak banget. Terus juga bukan cuma dokter tapi perawat lah gitu loh. Banyak. Sampai yang di Surabaya itu perawat sedang hamil 4 bulan. Meninggal karena kenapa? Jadi maksudnya. Dan itu beberapa bulan setelah suaminya meninggal. Nah, setelah suaminya meninggal dia meninggal. Jadi maksudnya ini serius untuk pemirsa semua dan yang nonton podcast show. Jadi emang harus dipikirkan dengan kepala sehat gitu loh. Iya, jadi intinya sih ini bukan main-main. Kita juga kesadarannya juga harus full untuk bisa mengatasi yang namanya penyebaran COVID-19 bener ini. Gitu. Bener banget. Yes. Dan emang harus ini ya Bu Dokter ya, maksudnya masyarakat emang harus peka juga. Iya. Oke. Mereka kayak sedang belajar tapi ada beberapa yang mungkin pasif, aktif dan ada yang abai gitu kan. Jadi begitu sih responnya. Nah, ya, itu sih yang bikin miris ya. Maksudnya kayak ya kenapa seperti itu. Belum lagi yang terjadi di sosial media. Itu kan banyak banget hoax yang beredar gitu. Jadi itu kayak berseliweran gitu banget gitu loh. Sebegitunya. Jadi masyarakat pertama tambah panik. Kedua tambah jadi kayak ada yang cuek, ada yang sebagainya. Jadi karena ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Dan juga pemirsa harus ingat, hoax itu kalau penyebaran hoax siapapun orangnya siap-siap bisa kena ya. Ada undang-undang ITE-nya. Itu yang harus diingat gitu. Jadi jangan sembarang menyebarkan. Jadi misalkan nih tiba-tiba aneh dapat info, wah ada seorang tetangga yang kena COVID misalkan, ntar dulu, cek dulu kebenarannya. Karena jangan langsung, udah nanti dia ini nyebar kemana-mana kan, padahal ternyata enggak. Itu yang enggak. Ya makanya yang kayak gitu, jadi bukan jadi bahan bercandaan di sosial media. Sekali lagi nih, buat yang nonton, yang dengerin, dan juga buat sobat podcast. Wah, sobat podcast luar biasa loh. Iya. Sobat podcast luar biasa. Mereka masih patuh dengan atau juga anjuran pemerintah tuh patuh banget. Harus patuh. Karena kita ngedeteknya juga dari sosial media. Banyak hoax yang kayaknya mereka udah nggak percayalah gitu ya. Jadi satu pintu, bener ya. Iya. Kayak dari kesehatan juga mungkin kalau satu pintu informasinya justru lebih hoaxnya terkendali ya, Dokter ya. Lebih kayak edukasi pendidikannya harus lebih penting sih gitu. Jadi ada beberapa yang kayak hoax terus dia ngomong konspirasi gitu kan. Jadi tuh memang mereka tuh punya faktanya nggak sih gitu kalau memang itu hoax atau memang itu misalnya kayak konspirasi gitu. Datanya akurat nggak sih? Iya gitu. Terus masyarakat kita nih kayak ya udah ada berita telan mentah-mentah gitu kan. Itu yang jadi kesalahan terbesar sih. Iya, kalau ini bisa dibilang pemirsa di rumah itu harus jadi penonton pendengar yang baik dan pintar dan cerdas. Begitu ya Bu Dokter. Masa kalah sama handphonenya ya enggak? Benar. Handphone. Apalagi gitu kan? Pakai handphone. Wow, dengan lihat berita, tiba-tiba capture kan, langsung kirim, sebar, langsung masuk sosmed kan. Itu kan kacau banget kalau begitu-begitu kan. Ya makanya jadi ini harus bisa dikendaliin lah. Betul. Kayak gitu ya. Itu yang nggak boleh. Benar. Nggak boleh hoax. Nggak boleh. Jangan berbicara sesuai dengan data dan fakta. Fakta dan realitanya harus jelas. Serem. Tapi kalau kita ngomongin soal hoax ya sebenarnya balik lagi ke kita yang baca gitu. Mau langsung menyimpulkan atau mau mencari data yang lebih akurat lagi gitu. Jadi hoax itu bakal selalu ada gitu. Benar. Dia balik lagi ke kitanya ya. Iya, makanya kayak cerita Bu Dokter ya ternyata kan
kayak apa yang di Sarinah itu orang berkumpul, ternyata itu tidak hoax, betul emang. Benar. Terus benar. kayak aneh, nah itu dokter, aneh kira juga baik. Orang berkumpul seberondongan sebanyakan begitu di bandara, aneh kira tuh wah nih hoax, mungkin kali ada orang foto memanfaatkan momen. Memang sih ketika besok sebelumnya itu hari sebelumnya Menteri Perhubungan membuka kembali memang jalur udara ya kan. Nah, aneh mikirnya apakah ini ternyata setelah aneh cross check, oh benar. Ya, intinya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita bisa sama-sama care dengan situasi kayak gini. Harus. Terus juga emang apa ya, kayak semua elemen gitu loh, nggak cuma pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat yang semua secara umum di daerah. Semua lapisan masyarakat. Iya, semua harus bergerak dan juga peduli. Betul. Gitu loh. Mulai dari pejabat negara sampai ke masyarakat yang membayar pejabat negara. Iya, itu benar. harus peduli, harus care banget ya. Buat yang lagi nonton, yang lagi dengerin juga harus peduli. Harus peduli. Gitu. Jadi sesama kita harus saling menjaga juga. Saling menjaga. Nah, untuk Dokter Aldika, closing statement atau pesan dan kesan. Udah kayak ini aja, pesan-pesan nih buat masyarakat, warga Jambi, pemirsa Baik TV dan juga pendengar IBI dan juga sobat podcast. Mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin aku lebih nyampeinnya ke ini ya, ke pemerintahan aja gitu. Jadi untuk kesadaran pemerintah, kesadaran masyarakat akan menghindari COVID ini gitu kan. Gimana sih? Jadi kan kalau dulu itu kalau nggak pakai helm ya, kalau zaman dulu itu nggak kena tilang, tapi kayak rawan kecelakaan, ya kan, bener, cukup banyak gitu. Tapi sekarang rendah kan, itu karena sekarang kalau nggak pakai helm ditilang. Sekarang kita ngomongin tentang pandemik gitu ya. Pandemik ini sendiri bisa nggak kalau orang nggak pakai masker tuh ditilang? Seharusnya bisa gitu kan. Tapi itu ketentuannya lagi yang akan dibuat oleh pemerintah. Benar. Nah jadi memang untuk bisa naik sepeda itu memang harus jatuh dulu gitu. Baik. Jadi biar ada kesadaran sih dari masyarakat akan pentingnya new normal ini nanti gitu. Tapi sebaiknya juga nggak, kalau bisa nggak jatuh dulu itu lebih baik itu, mungkin ya. Itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Tapi ngomongin soal jatuh, jatuh apa yang enak? Kejatuhan pepaya. Salah. Jadi jatuh cinta. Lu jangan salah lu. Ada lagu yang bilang jatuh cinta tuh nggak enak. Kenapa? Lebih baik bangun cinta. Ya udah gitu. Terima kasih dokter sekali lagi. Terima kasih dokter Aldika hadir di podcast show. Luar biasa. Dan ini memang informasi yang sangat penting untuk warga masyarakat dan juga pemirsa IBiners dan juga sobat podcast. Jadi kalau nggak nonton ini rugi banget. Rugi banget. Nontonnya bisa di mana aja, Dok? Bisa di Baik TV. Itu udah ada di Kabupaten Batanghari, udah ada di Kerinci, udah ada Sarolangun, Bungo, Bangko, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat. Kota Jambi apalagi jangan tanya. Dan juga bisa dengerin di frekuensi 102,7 FM. Benar. Ya, atau live streaming di www.ibfmjambi.com. Karena kita siarannya ini bakal tayang setiap hari Sabtu. Jam 9 malam. Dan juga Baik TV itu bisa ditonton melalui streaming di m.twitch.tv/Baik TV. Oke, siap deh kalau gitu. Udah nggak ada alasan lagi, nggak ada alasan lagi nggak dengerin. Sekali lagi buat Bu Dokter Aldika, terima kasih. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Salam buat keluarga ya. Amin, makasih. Oke, kalau gitu. Mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Iya, benar. Cepat kelar semua. Amin. Jadi kita bisa main bola lagi. Boy Handi pamit. Edo Berlian pamit. Dokter Aldika pamit. Sampai ketemu minggu depan dan tetap nonton yang namanya Podcast Show Duo. Bye. Air standby. 5 4 3 2 1